Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel TKJ Networkers. Di video kali ini, saya akan melanjutkan video part-part yang kemarin karena durasinya sudah terlalu lama. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagian kabel fiber optik atau yang sering kita sebut kabel FO. Nah, kabel FO adalah kabel yang menggunakan cahaya untuk mentransmisikan datanya. Kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca yang ukurannya begitu kecil. Nah, karena menggunakan sinyal cahaya, kecepatannya datanya juga lebih cepat dibandingkan kabel tembaga yang biasa seperti UTP gitu. Nah, kabel fiber optik ini memiliki dua jenis yang memiliki perbedaan dari segi kegunaan sama aja sih, lebih ke penggunaan dalam suatu kondisi gitu. Yang pertama itu ada single mode dan multi mode. Nah, oke, kita lanjut. Yang pertama, kabel single mode fiber. Single mode fiber adalah jenis kabel fiber optik yang memiliki inti yang sangat kecil, sekitar 8 sampai 10 mikrometer, yang hanya memungkinkan satu jalur untuk melewati serat optik gitu. Nah, di sini saya juga mencantumkan karakteristiknya, diantaranya diameternya dari 8 sampai 10 mikrometer. Kemudian panjang gelombangnya itu 1310 nanometer sampai 1550 nanometer. Kemudian sumber cahayanya dari laser, sehingga kabel ini lebih cepat daripada yang multimode. Kemudian jarak transmisinya 10 hingga 100 km. Kecepatannya mendukung dari 1 hingga 100 GB per second. Gangguan dispersinya juga sangat rendah, sehingga kabel single mode ini lebih cocok untuk jaringan backbone atau kabel bawah laut yang sering kalian dengar gitu. Oke. Yang kedua ada kabel multimode fiber. Multimode fiber adalah jenis kabel fiber optik yang memiliki inti lebih besar dibandingkan dengan yang single mode, sekitar 50 sampai 62,5 mikrometer, yang memungkinkan banyak jalur cahaya melewati serat optik. Di sini juga ada karakteristiknya, yaitu diameter core 50 sampai 62,5 nanomikrometer, panjang gelombangnya 850 nanometer sampai 1300 nanometer, sumber cahayanya dari LED atau laser, jarak transmisinya tentunya lebih rendah dibandingkan single mode, yaitu dari 2 km, itu untuk yang 100 MB per second, dan 550 meter untuk yang 10 GB per second. Kemudian gangguan dispersinya lebih tinggi dibandingkan single mode. Nah, kalau kabel multimode ini lebih cocok digunakan untuk jaringan kayak di bangunan-bangunan begitu. Tidak cocok untuk backbone. Misalkan kalau kalian untuk backbone itu lebih baik menggunakan kabel fiber optik yang single mode. Nah, ini adalah contoh perbedaan antara multimode dan single mode. Karena di sini saya jelasin dulu mengapa single mode itu lebih cepat dibandingkan dengan multimode. Kalian bisa lihat dari sini, yang single mode itu si diameter serat kacanya itu lebih kecil, sehingga kecil kemungkinan untuk pantulannya itu lebih kecil dibandingkan dengan multimode. Multimode ini kan lebih besar, sehingga pantulannya juga lebih besar dan memungkinkan banyak pantulan di dalamnya. Berbeda dengan single mode yang serat kacanya itu lebih kecil dan pantulannya juga singgahnya Nah, saya ulangi lagi, mengapa single mode itu lebih cepat? Karena diameter serat kacanya itu lebih kecil, sehingga pantulannya juga lebih kecil dan hanya memungkinkan satu jalur saat mengirimkan data. Begitu. Oke. Untuk konektornya sendiri, di sini sebenarnya ada banyak kabel lagi. Jenis-jenis si konektornya itu, namun yang umum digunakan dan sering dipelajari di jaringan di teknik TKJ ya, salah satunya
Yang sering digunakan itu yang SC atau subscriber connector. Gitu. Oke. Mungkin untuk fiber optik dan media transmisi jaringan cukup sekian. Mungkin akan saya lanjutkan lagi di bagian yang dari media transmisi nirkabel. Oke, cukup sekian dan terima kasih.